مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Wa hadha siratu rabbika mustaqima qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun. Al-ayah. Ikhwah fillah rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah wa syukrillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmahnya yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Salawat serta salam teriring untuk junjungan kita, uswah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah rahimakumullah, dalam kesempatan singkat ini saya mencoba mengajak kepada jamaah untuk memahami satu ayat Allah di dalam surat Al-An'am ayat 125 tentang yasrah sadrahu lil Islam. Karena itu tentang bagaimana lapangnya hati menerima Islam. Karena itu saya mengambil tema pada kesempatan kali ini adalah insyiratus sadri, pencerah jiwa. Sebagaimana firman Allah tadi yang saya bacakan, Allah mengatakan famay yuridillah, barang siapa Allah kehendaki ayyahdiyahu untuk memperoleh hidayah yasrah sadrahu lil Islam, niscaya Allah akan lapangkan dadanya menerima Islam. Akan tapi wa may yurid ayyudillahu, dan barang siapa Allah kehendaki orang itu akan sesat, yaj'al sadrahu dayyqan, Allah akan jadikan dadanya itu sesak, harajan, lagi sempit, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia adalah orang yang mendaki ke langit. Yang demikian itulah Allah menjadikan kehinaan atas orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan itulah jalan Tuhanmu yang lurus. Maka sungguh kami telah jelaskan ayat-ayat ini agar kalian mengambil pelajaran. Ikhwan fillah rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya hanya akan membahas sedikit tentang yashrah sadrahu lil Islam. Di dalam kitab Sufatul Tafasir yang saya baca ini, paling tidak pencerah jiwa sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang bersumber dalam Ibnu Abbas menjelaskan tafsir ayat ini yang disebut yashrah sadrahu lil Islam, orang yang lapang dadanya menerima Islam, atau orang yang mudah dicerahkan dadanya terhadap kebenaran Islam. Paling tidak ada 3 kata kunci atau 3 pembahasan yang utama agar insyiratus sadri itu betul-betul tercapai dalam kehidupan ini. Yang pertama, orang itu kalau memperoleh yashrah sadrahu lil Islam akan mampu menjadi hatinya cerah. Itu yang pertama ketika mempunyai al-inabah ila daril khulud. Adalah orang yang hatinya cerah itu adalah orang yang mempunyai orientasi kehidupan adalah kehidupan yang abadi. Orientasi hidupnya adalah untuk menuju kehidupan yang abadi, bukan kehidupan yang sesaat, bukan kehidupan yang sebentar, bukan kehidupan yang dekat. Karena ad-dunya bermakna dekat. Kehidupan dunia itu ada kehidupan yang sangat singkat dan dekat. Ya. Apapun kenikmatan dunia tidaklah akan berlangsung lama dalam kehidupan ini. Umur kita pun juga sangat pendek. Karena itu mengapa Al-Quran mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Kampung akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal dalam kehidupan ini. Kalau kita perbandingkan antara kehidupan dunia, belum lagi dibandingkan dengan kehidupan alam kubur, belum lagi dengan alam mahsyar, apalagi dalam kehidupan yang abadi, maka kehidupan dunia tidak ada artinya dalam perbandingan masa-masa yang telah dilalui manusia dalam kehidupan ini. Insya Allah, kalau kita mempunyai orientasi hidup kita adalah hidup untuk kehidupan yang abadi, maka paling tidak kita akan mempunyai orientasi ketuhanan yang benar. Kita akan memberikan kehidupan sisi-sisi kesempatan kita dengan tawazun yang baik, keseimbangan dalam mengisi untuk kebutuhan dunia maupun kehidupan akhiratnya. Yang kedua, insyiratus sadri
Pencerah jiwa yang kedua ketika seseorang itu mempunyai orientasi hidup adalah al-jafi fid daril ghurur. Ya. Adalah orang yang kosong, orang yang dijauhkan dari gebyarnya tipu daya dunia. Orang yang jauh hidupnya dari sekedar mengejar kenikmatan-kenikmatan dunia. Padahal Al-Quran dalam surat An-Nisa Allah mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Zuyyina linnasi hubbus syahawat, dijadikan kecintaan kepada manusia untuk memenuhi syahwatnya, keinginannya kepada anak-anak, istri, harta yang banyak dan sebagainya. Dan itulah kesenangan dunia, itu hanya itu semua. Hanya itu saja maksud saya. Dan itu pun hanya bisa dinikmatin sesaat dalam kehidupan ini. Karena itu orang-orang yang senantiasa dijauhkan hidupnya dari sekedar mengejar dunia, insya Allah orientasi hidupnya orientasi yang benar, dan dia senantiasa tidak tertipu dengan segala fenomena dunia ini, karena dunia adalah sementara. Karena itu dalam pahaman Islam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu kan hanya ladang bagi kehidupan akhirat. Walaupun kita juga tidak menafikan kita butuh dunia. Dan Al-Quran pun juga menggambarkan di dalam kisah Qarun misalnya, ketika ada statement yang diabadikan dengan indah oleh Allah, ya, ketika Allah memerintahkan kita bagaimana kita harus berusaha untuk akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Cari dengan sungguh-sungguh untuk akhiratmu. Untuk akhiratmu harus dengan segala kemampuan daya upaya yang kita usahakan. Tapi Allah hanya mengatakan kalau untuk dunia wala tansa nasibaka minad dunya. Akan tapi coba jangan engkau lupakan ada bagianmu dunianya. Duniamu ada bagian, tapi dunia, bagian dunia hanya sebagai pijakan untuk memperoleh kehidupan yang abadi di dalam akhirat yang membahagiakan. Ikhwafillah rahimakumullah. Yang ketiga, agar hati ini menjadi hati yang cerah, hati yang terbuka dalam menerima hidayah, menerima cahaya kebenaran dari Allah, maka al-isti'dadu lil mauti qabla nuzuli. Ini ajaran yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, ya. Al-istidad, perbanyaklah oleh kalian untuk senantiasa ingat, ya. Perbanyak oleh kalian amal-amal kebaikan, maksudnya al-istidad lil mauti, sebelum untuk bekal kematian kalian, qabla nuzuli, sebelum datangnya kematian itu. Karena itu mengapa kita diperintahkan memperbanyak amal-amal kebaikan sebelum datang kepada kita kematian. Karena kematian itu pasti datang, dan datangnya kematian itu baghtatan, tiba-tiba. Lantas kenapa kita disuruh oleh Al-Quran untuk bergegas dalam kematian, bergegas berbuat kebaikan-kebaikan dalam hidup ini? Begitu banyak ayat Al-Quran mengatakan wasari'u ila maghfirah, sabiqu ila maghfirah dan sebagainya. Bergegaslah kalian, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah kalian menggapai ampunan dari Tuhan kalian, wasabiqu dan sebagainya. Kenapa kita disuruh bergegas? Paling tidak karena kita itu berpacu dengan 3 kehidupan dunia ini. 1, kenapa kita disuruh bergegas untuk menggapai ampunan, untuk berbuat baik, untuk memperoleh bekal? Karena setiap kali kesempatan datang kepada kita, tidak kita manfaatkan, maka telah lepas kesempatan itu hakikatnya. Karena waktu dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang tidak pernah bisa didaur ulang. Waktu adalah senantiasa baru dan baru terus dalam kehidupan ini. Karena itu tadi saya sampaikan, kenapa kita disuruh bergegas, bersegera? Karena kita berpacu dengan 3 momen. Yang pertama, kita berpacu dengan kesempatan yang Allah berikan. Karena tadi tidak ada kesempatan emas datang 2 kali. Kalau hari ini, saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah berbuat baik, tidak kita laksanakan, tidak ada hari yang sama untuk berbuat baik. Mungkin hari besok kita menyebutkan masih ada lusa, masih ada hari yang sama. Itu hakikatnya waktu adalah sesuatu yang baru yang tidak pernah sama. Hari ini tidak kita isi dengan kebaikan, maka lenyaplah kesempatan ini. Karena itu mengapa di dalam dimensi orang-orang Arab mengatakan al-waktu kasyayf, waktu itu bagaikan pedang. Kalau tidak bisa digunakan dengan baik, maka dia akan menebas leher kita. Yang kedua, kita berpacu dengan kesehatan.
Ketika kita diberikan oleh Allah kesehatan, manfaatkan kesehatan itu. Karena akan datang masa sakit kita, masa lemah kita. Kita tidak mampu berbuat kebaikan, sementara kita hanya punya keinginan dan keinginan. Dan yang ketiga, kita berpacu dengan kematian atau umur. Karena hakul yakin, umur itu setiap hari mengintai kita, ya. Bahkan dalam satu riwayat hadis katakan malaikat Israel itu tidak kurang dari 70 kali mengintai kita setiap hari. Karena itu mengapa kita diperintahkan untuk senantiasa bergegas. Kalau Allah ilhamkan kepada kita kebaikan, laksanakan dengan cepat. Inilah 3 hal yang menjadikan landasan agar hati itu cerah. Insyiratus sadri, hati menjadi tercerahkan dengan keimanan. Ketika hati tercerahkan dengan keimanan, maka mudah kita mengamalkan amal-amal kebaikan sehingga kita mampu meraih ridha Allah dalam kehidupan ini. Kuncinya 1, al-inabatu ila daril khulud, yang kedua al-jafi fid daril ghurur, dan yang ketiga adalah al-isti'dadu lil maut qabla nuzulihi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari yashrah sadrahul iman dalam kesempatan ini. Akhirul kalam, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.